orang ya, total 50 berapa tadi dibilang 55 sudah hadir semua Bro? Masih ada yang nggak hadir? Atau ada ketua kelas nggak ya di kelas ini? Oh, kelasnya ada 3 tadi katanya ketuanya siapa aja ya? Izin Bapak, Rizky ya? saya ketua dari Banking Operations Program, Pak. Oh, Banking Operation Program. Oke. Terus yang lainnya dari mana lagi? General Banking ada? Halo? Bantu jawab Pak, kalau untuk ketua kelas dari General Banking Adi Syafullah Pak. Iya. Sedang di mana dia? Belum hadir ya? Oke. Satu lagi kelas apa jadi Operation General Banking sama Izin Pak, akunting tadi ada bukan ya? dari Young Banker Pak, ketua kelas Young Banker program. Yang banker program. Oh, oke ya. Ini semuanya ada yang dari ujung barat, dari Aceh, Sumatera Utara. Siapa? Kalau dari namanya ada marga orang Sumatera Utara ya. Napitupulu. Terus dari timur siapa yang paling jauh? Dari Makassar atau Manado atau dari Papua? Izin jawab Pak, saya dari Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya. Oke, dari Sulawesi nggak ada ya? Sulawesi atau Maluku atau Papua nggak ada ya? Atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara? Oke, ya udah. Kalau gitu, perkenalannya itu aja dulu. Perkenalkan, nama saya Toga Philip. Saya adalah Learning Partner dari Mandi University. Bidang kami adalah Risk Academy, yaitu di dalamnya ada manajemen risiko, ada audit, ada legal dan compliance. Jadi topik kali ini adalah internal control. Internal control itu termasuk di bidang manajemen risiko, operasional risk terutama, dan audit ya. Jadi teman-teman sudah ada materinya ya semua ya? Sudah ada materinya semua yang seperti ini? Halo? Boleh direspon Mas biar bisa lancar ini? Izin Halo menjawab Mbak, Pak, sepertinya belum. Oh belum? Oh belum, oke. Berarti kalau gitu saya sudah program kali ya. Kalau saya kasih nanti posisinya biar Bu Rika aja yang kendali kontrolnya ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi internal control itu di sini kita akan belajar ada 4 ya. Satu konsepnya, nomor 2 adalah komponennya apa aja, ketiga adalah tipe dan teknik maupun karakteristik. Nah, yang keempat adalah line of defense, jadi lini pertahanan. Jadi internal control itu ada berapa lini pertahanannya. Mungkin kalau teman-teman yang melatar belakangnya manajemen ataupun akunting mungkin sudah agak familiar ya di sini. Di sini ada berapa orang dari akunting ya? Rekan-rekan? Ada yang dari akunting? Maaf Pak, accounting lagi UJT Pak. Oh bukan, Lagi maksud UJT. saya latar belakangnya jurusannya. Oh jurusan. Jurusan akunting ada nggak ya? Ada Pak. Oke, internal control mungkin sudah ada ya di dalam kuliah kita ya? Sudah ada belum? Ada kan? Sudah Pak, sudah pernah pelajari. Udah pernah pelajari kan? Ya oke, nanti tolong bantu saya, maksud saya kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin minta bantu menjelaskan atau membantu teman-teman ya. Baik, kalau begitu kita sekarang masuk yang subtopik pertama, konsep. Nah, sorry, ini biar saya bisa sekaligus, aduh munculnya ke sini lagi. Sekaligus bisa interaktif saya, apa ya? Aduh, masuknya konsum. Ini slide-nya masih ada kelihatan ya, Mas? Masih ya? Masih Pak. Masih Pak. Aku ngobrol sama ini aja kali ya nanti ya, biar saya manggilnya enak. Mas Alfi ya, tolong kalau misalnya saya nanya, tolong disaut supaya biar saya tahu situasi di layar teman-teman seperti apa. Masih ya, muncul ya? Oke. Jadi teman-teman yang tadi yang dari akunting yang nyaut siapa tadi? Mas siapa ya?
Saya Pak. Oh, Sorry. Mas Ali. Mas Alif ya. Ya, Mas Alif. Mas Alif kira-kira kontrol itu definisinya apa sih? Ada bisa coba ini? Mungkin aku kasih sedikit clue. Koso ada pernah dapat? Udah Pak, KOSO internal control Pak. Iya, Koso. Jadi di situ kan apa menurut Koso? Jadi pengendalian internal itu sebenarnya secara garis besar proses yang dibuat oleh seperti direksi, manajemen, dan juga personil lainnya yang terlibat dalam suatu proses bisnis untuk memberikan keyakinan tentang agar memberikan keyakinan tentang pelaporan keuangan Pak, dan juga menjaga agar proses bisnisnya dapat terjaga. Konsepnya mungkin seperti itu Pak secara garis besar. Iya, secara garis besar sudah lebih dari 50% tuh. Jadi proses yang dibuat oleh manajemen di dalam untuk meyakini satu kegiatannya tercapai. Ada yang boleh lagi, siapa lagi yang dari akunting menambahkan dari Mas Alif? Itu sudah hampir benar itu. Nanti kita lihat di dalam slide-nya. Ada lagi teman-teman akunting siapa? Atau dari manajemen juga mungkin KOSO itu tahu ya, Committee on Sponsoring Organization. Itu terbentuknya karena apa? Karena mungkin pernah teman-teman ada kejadian pernah dengar WorldCom atau apa lagi ya. Jadi di dalam perusahaan itu ada terjadi satu penyimpangan khususnya dalam laporan keuangan, di mana waktu itu adalah apa namanya akuntan publiknya bertindak selaku juga konsultan manajemennya. Jadi mereka tuh melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga ternyata perusahaannya itu rugi lah kira-kira gitu. Akhirnya perusahaan itu sekarang sudah nggak ada. Jadi waktu itu karena kejadian itu muncullah organisasi nirlaba KOSO yang membentuk satu untuk praktek-praktek pengendalian kontrol yang baik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang nambahkan lagi yang teman-teman akunting dari Alif tadi? Coba nggak usah malu ini kalau ngobrol di sini kan kita tidak ini ya, tidak ada penalti, tidak ada apa, tidak ada nilai. Jadi kita supaya membuka ini aja, kita kayak diskusi. Saya lebih sering kalau mengajar itu kita agak terbuka ngobrol gitu supaya nanti nangkep. Biasanya kalau orang yang sering berbicara pas pada waktu ini dia akan nangkep. Oh iya, saya dulu pernah sampaikan itu di dalam kelas apa gitu. Silakan. Coba Mbak Christine, senyum-senyum Mbak Christine tahu kira-kira kontrol itu seperti apa? Bayangkan aja secara umum kontrol itu apa ya? Internal itu kan berarti kontrol, internal itu kan berarti ya dalam perusahaan. Ya. Kalau internal kontrol pengendalian dalam perusahaan, kira-kira kayak gitu. Apa artinya? Bisa Mbak Ara Christine, napi itu dulu. Mungkin ini secara umum aja ya Pak, karena Iya, secara umum. iya Kan secara kita umum masih kontrol. mahasiswa, bebas dong. Masih belajar kok. Kalau misalnya udah kerja baru nanti kita, loh kamu udah lihat prosedur, lihat SOP, kenapa ini ya? Silakan Mbak Ara. Kalau menurut Ara sendiri Pak, pengendalian internal itu seperti cara untuk mungkin mengarahkan, mengawasi atau memonitorin suatu organisasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, Pak. Oh, itu jadi kayak manajemen ya artinya ya. Iya iya. Ada lagi? Mungkin kalau yang Coba. gitu. Nggak apa-apa. Artinya kita coba untuk bicara gitu. Mungkin siapa lagi? Yusuf gimana Yusuf? Kira-kira Yusuf Ahmad ya? Yusuf Ahmad, silakan. Amar Pak ya Pak. Benar. Amar ya. Kalau menurut saya kontrol itu mungkin pengawasan pengendalian gitu Pak dari sisi top manajemen Pak. Terus? Dari sisi internal seperti itu sih Pak sebenarnya. Oke ya. Baik, kita masuk ya. Kita lihat ya. Apa itu internal control? Nah, di sini kita lihat semua ya. Jadi internal control itu tadi udah benar. Jadi
Alif juga benar, terakhir Amar juga benar. Artinya itu adalah sebuah proses. Ini definisi menurut Koso langsung ini, tapi diterjemahkan ke Indonesia ya. Proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya yang diterapkan dalam pengaturan strategi di seluruh perusahaan. Nah, yang jadi garis merah tadi yang proses, sebuah proses, tapi itu yang dirancang untuk identifikasi kejadian potensial. Potensial itu kan berarti risiko ya, yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko tersebut. Nah, tadi kejadian potensial tersebut dikelola berada dalam risk appetite-nya, berada dalam tingkat risiko yang bisa diterimanya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. Jadi terakhirnya goalsnya harusnya mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau tujuan organisasi itu apa, Alif? Kalau tujuan organisasi, kalau perusahaan? Profit Pak dan sustainability. Nah, benar, itu adalah profit. Nah, gitu. Jadi kata Vijay di sini ada definisi internal control ada 3. Jadi sebuah proses pertama, memang proses itu harus supaya berjalan ya dipengaruhi oleh dewan direksi. Jadi kalau di Mandiri itu prosesnya itu SOP. Jadi standar prosedur itu disetujui oleh dewan direksi, tapi dibuat oleh manajemen dan personil-personil di bawah. Jadi di situ nanti kalau di Mandiri namanya ada 5 grup yang melakukan pembuatan SOP, lalu diterapkan. Dari SOP tersebut lalu diterapkan dalam pengaturan strategi, ditetapkan artinya. Nah, habis itu di dalam SOP itu dia merancang, mengidentifikasi risiko-risikonya apa, terus habis itu dia untuk mitigasinya dibuatlah kontrolnya apa. Nah, sehingga nanti tercapai ujungnya risiko yang dapat diterima. Jadi mengelola risiko di dalam risk appetite. Risk appetite itu risiko yang dapat diterima. Sehingga berikan keyakinan memadai. Jadi kalau semua kontrolnya berjalan, maka manajemen yakin tuh bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Coba tadi Alif, gimana Alif? Alif aja ya, karena dari yang lain akuntingnya tidak ada yang saya tidak ada yang bisa ini menyaut atau memberikan ini. Ada yang tanyakan teman-teman lain? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau dari gambar ini ada gambar, satu ada perisai, satu ada kayak semacam temperatur ditarik, temperaturnya di bawah. Nah, kira-kira ininya apa namanya, mekanisme kerjanya apa ya? Di sini kan judulnya adalah resiko versus internal control. Nah, jadi kok malah balik ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa ini menyampaikan pendapat untuk itu. Mungkin dari ini ya, Mbak Atta Raffi. Coba Mbak Atta Raffi, kira-kira seperti apa? Mbak Atta dari mana ya? Tadi lupa saya tanya kampusnya, lupa. Tadi Mas Alif dari mana kampusnya Mas Alif sebelumnya? Saya dari akuntansi UI Pak. Oh, akuntansi UI, oke. Terus tadi siapa sebelumnya? Amar dari mana kampusnya Amar? Dari Unpad Pak. Unpad Bandung Pajajaran ya? Oke. Iya. Oke, ya. Sekarang Atta Raffi, silakan Atta Raffi. Coba tafsirkan gambar tadi, menurut Atta Raffi gimana? Halo, silakan Mbak Atta. Oke, kalau Mas Atta mungkin ada gangguan kali, silakan Mas Daud Brian Nathanael. Ini Iya, dari Pak. mana? Silakan. Perkenalkan diri dulu, Daud dari mana? Terima kasih Pak. Saya Daud Brian Nathanael dari manajemen UI. Nah, silakan. Oke. Kalau menurut saya berdasarkan dari foto atau gambar di slide ini, internal control ini merupakan menjadi salah satu mekanisme bagaimana perusahaan yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya risiko-risiko bisnis yang dapat mengganggu jalannya proses bisnis di dalam perusahaan tersebut, sehingga risiko tersebut itu menjadi kemungkinan atau kans dia terjadinya itu menjadi rendah atau bahkan tidak terjadi sama sekali.
Oke, Karena ya kontrol sudah dilakukan dari dalam lingkungan bisnis. ya Kurang lebih seperti Pak. dalam satu slide itu benar. Jadi yang dibilang tadi Daud benar. Tapi kalau yang sebelah kiri kan ada 2 gambar. Kita satu-satu dulu, Daud. Kalau sebelah kiri kira-kira maksudnya apa ya? Kalau menurut saya Pak, kalau internal kontrolnya itu bagus, itu dapat melindungi perusahaan agar risiko-risiko bisnis itu tidak terjadi frekuensinya banyak atau signifikansi dari risiko itu terjadi kepada perusahaan itu nggak terlalu berbahaya. Itu menurut saya, Pak. Jadi perisai itu artinya pelindung ya, pelindung daripada risiko-risiko tersebut ya. Kira-kira gitu Betul, ya, Pak. Daud. Iya, Nah, Pak, betul, Pak. kenapa gambarnya perisai? Kenapa nggak dibikin tembok aja? Mungkin kalau perisai misalkan perisai itu kan artinya ada nih, itu tadi yang ada gambar-gambar serangan-serangan gitu. Di atas perisai itu serangannya masuk, di bawah perisai serangannya masuk. Kira-kira ada maksud nggak? Oke, kita geser ke teman lain ya, Daud ya, biar nanti sama-sama dapat kesempatan ya, nggak apa-apa ya. Oke, siap Pak, makasih Pak. Oke, ya. Silakan di bawahnya Mbak Dela. Kira-kira apa tuh maksudnya Mbak Dela? Ada tuh apa namanya, tanda panah di atas atau di bawah, dibiarin aja ya, masuk. Kalau menurut saya Pak, Mbak Dela, itu kan perkenalkan dulu namanya ya. Maksud saya dari kampus mana? Saya Dela Permatasari Pak, dari Ilmu Ekonomi Pembangunan IPB. Oke, IPB ya. Silakan. Iya, IPB. Kalau menurut saya itu kan cuman perisai ya Pak, bukan dibangun tembok seperti yang Bapak bilang. Itu karena agar lebih menurut bayangan saya aja Pak, karena mungkin agar lebih fleksibel gitu Pak, bisa diatur ke kanan kirinya gitu. Terus resiko kan kayak sesuatu yang mungkin ada beberapa yang tidak terduga gitu, yang kita nggak tahu itu bakalan terjadi seperti COVID gitu ya Pak ya. Jadi internal control ini kayak sulit untuk menampung semua risiko gitu, karena ada beberapa risiko yang tidak terduga dan tiba-tiba terjadi itu Pak. Oke, ya bagus. Yang paling tidak kamu udah speak up. Jadi itu kira-kira sih ada sih benar-benarnya bahwa internal control mungkin tidak bisa menampung semuanya karena bisa jadi ada risiko-risiko yang kayak COVID tadi yang sebelumnya kita tidak ketahui. Tapi sebenarnya bukan itu. Kenapa dia itu ini? Tadi fleksibel, ya fleksibel, tapi fleksibelnya dengan tujuan lain. Ada lagi tujuannya. Ini sih sedikit aja. Ini yang terakhir deh sebelum kita ini. Coba Rania Putri. Silakan Mbak Rania. Kira-kira apa ya? Kenapa dia itu ada panah yang risiko-risiko itu yang masih bisa dibiarkan masuk? Tapi nggak masuknya kena orang yang enggak. Tapi ada di luar orangnya. Itu. Baik Pak, perkenalkan nama saya. Iya Pak. Baik, kenapa Pak? Oh ya, baik. Perkenalkan nama saya Rania Putri Selia. Saya dari Universitas Pajajaran. Kalau menurut saya. Universitas mana Mbak? Gajah Mada? Dari Unpad Pak, dari Unpad. Oh, Pajajaran. Oh, iya. Oke. Kalau menurut saya Pak, kalau internal control ini sebenarnya itu untuk melindungi perusahaan ya Pak. Jadi kalau misalkan yang orang ini tuh maksudnya perusahaan. Nah, terus internal control ini tuh sebenarnya di sini pelindung tapi hanya meminimalisir adanya risiko Pak. Jadi nggak semua risiko bisa bisa dicegah gitu Pak sama si internal control ini, sehingga si resiko ini tuh masih bisa masuk. Nah, jadi sebenarnya kalau internal control ini untuk meminimalisasi yang adanya risiko, sehingga risikonya itu menjadi kecil gitu Pak. Ya, itu benar. Memang internal control itu meminimalisir risiko. Tapi sebenarnya langsung aja ya. Tapi sebenarnya yang ada juga yang penting, yang sama pentingnya itu yaitu
internal control itu kalau kita buat untuk semua risiko itu biayanya tinggi sekali. Semua risiko kita bikin internal controlnya. Nah, kita bikin ini ya. Jadi kita fokusnya bukan kepada bisnis, tapi kepada internal control. Internal control. Jadi nggak jalan dong nanti. Kita fokusnya bukan kepada pelayanan, tapi kita fokusnya pada apa namanya menjaga ini. Jadi ada beberapa risiko yang memang kalau dianggap risikonya itu kecil bisa kita terima, ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau yang risikonya mungkin akan mempengaruhi perusahaan, seperti misalnya ada fraud atau ada apa namanya risiko yang menimbulkan reputasi akibat misalnya kebocoran informasi itu seperti apa? Yang kebocoran informasi seperti yang ada di BSI. Iya, BSI kemarin ya itu harus harus ada mitigasi risikonya, harus dibuat internal kontrolnya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang dari gambar pertama. Terus gambar yang kedua, itu internal control itu tadi seperti di awal sudah dijelaskan definisi bahwa internal control itu memitigasi, menarik risiko. Jadi setiap kegiatan itu ada dua risiko. Satu risiko inherent, risiko yang apa adanya, yang kalau tidak ada apa namanya tindakan mitigasi risiko itu dia sudah tinggi. Misalnya kalau misalnya teller terima duit tanpa dihitung, kira-kira ada risiko nggak, Mbak Regina? Mbak Regina, silakan. Iya, Regina siapa tadi namanya ya? Oh, kok di jalan lagi? Regina Angel Irawan. Perkenalkan, nama Regina dari kampus mana? Ya, perkenalkan Pak, saya Regina Angel dari kampus Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Surabaya. Wah, dulu saya Surabaya, Mbak, tapi saya di Unair. Oh, iya, Pak. Ya. Oke, silakan. Gimana kalau misalnya tadi pertanyaan saya, kalau teller terima uang tanpa dihitung, terima uangnya misalnya 200 juta. Iya Pak, teller yang tidak menghitung itu menurut saya salah satu kesalahan ataupun resiko yang bisa terjadi dalam proses perbankan, dan itu bisa menimbulkan risiko-risiko lainnya, Pak. Risiko uang hilang, gitu. Uangnya nggak ini ya, nggak sesuai gitu kan risikonya, penerimaan uangnya nggak sesuai. Ya, jadi artinya di situ kalau dia teller itu terima uang tanpa dihitung, maka dia risikonya secara apa adanya inherent itu risikonya tinggi kan gitu ya Mbak Regina ya. Nah, habis itu maka bank membuat kebijakan pada waktu setiap kali penerimaan uang wajib dihitung. Dihitungnya lewat mesin hitung kan gitu ya, supaya tidak ada kesalahan. Kalau 200 juta dihitung pakai tangan kan berapa lama gitu kan, pakai mesin hitung gitu. Nah, kalau sesudah apa tuh namanya, dimitigasi, dihilangkan risikonya dengan kontrol tadi, maka uang itu jadi lengkap dan risiko itu jadi bisa hilang. Jadi residual risk, risiko terakhirnya sesudah ada mitigasi, itu namanya residual risk, itu menjadi nihil. Nah, itulah makanya kenapa di dalam internal control itu dia gambarnya menarik dari kanan ke kiri. Ke risikonya menjadi rendah atau dapat diterima. Gitu ya. Jadi ingat ya bahwa risk appetite itu kita dari bank itu karena risikonya tinggi, kita berusaha menarik risiko itu menjadi rendah. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, kenapa kita memerlukan internal control? Nah, itu kenapa kita memerlukan internal control? Di sini ada tiga nih, Teman-teman tentunya tahu ya, systemic impact. Siapa yang orang ekonomi? Itu systemic impact itu kenapa ya? Bisa ada yang menyampaikan pendapat? Yang orang dari ekonomi itu artinya bisa manajemen, bisa misalnya ekonomi pembangunan, atau misalnya apa lagi ya, akunting juga bisa sih sebenarnya. Silakan sekarang mungkin aku panggil aja deh Dia Hapani. Silakan Mbak Dia, dari mana Mbak? Halo Mbak.
Mbak Dianya nggak nyaut ya? Oke, kita Kenapa, geser Pak? ke tadi yang tadi dibilang systemic impact. Mbak sebelumnya dari kampus mana ya? Atau jurusan apa? Kenapa Aku kita itu bank itu dibilang systemic impact? Oh ya, aku dari jurusan manajemen UPN Veteran Jakarta, Pak. Untuk jawabannya, maaf ya Pak kalau salah ya. Menurut aku sistem impact pada bank tuh mungkin karena sudah tersistem kali ya Pak, kayak risiko-risiko apa yang akan diterima bank dan bagaimana cara menanggulanginya gitu, kayak udah tertata gitu dan tersistem bagaimana risiko-risiko itu akan terjadi gitu Pak. Iya, oke, nggak apa-apa. Rizky, silakan Mas Rizky Andri. Izin Pak, saya Rizky Andri dari Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Ini kawanku gimana? Di sana masih kampusnya di tengah atau sudah ke pinggir kalian? Sudah di kampus di dekat pinggir ya? Masih di kampus B, Pak. Oh, kampus B. Oh, gitu ya. Ya, masih gedung yang saya dulu masih ada ini ya. Oke, silakan. Kenapa dia systemic impact, Bang? Pastinya kamu bisa jawab dengan benar ini. Sebelumnya maaf juga Pak kalau salah karena saya nggak ngambil ini peminatan moneter. Oke, silakan nggak apa-apa. Untuk konteks perbankan sendiri tentang systemic impact ini menurut sepengetahuan saya itu konsekuensi yang dapat terjadi atas gangguan atau kegagalan sektor di perbankan gitu Pak. Misalnya contohnya itu dari krisis keuangan global seperti itu Pak. Waduh, kok putus-putus? Halo? Iya, terus. Ini suara saya masih putus-putus. Diulang. Iya, masih putus-putus. Diulang aja, diulang. Mungkin saya coba off cam dulu kali ya, Pak. Iya, off cam aja coba. Oke. Menurut sepengetahuan saya, Pak, untuk dalam konteks perbankan, systemic impact ini merupakan konsekuensi yang dapat terjadi ketika adanya gangguan atau kegagalan di sektor perbankan, Pak, yang dimana potensinya ini bisa mempengaruhi seluruh sistem keuangan bahkan ekonomi secara keseluruhan, Pak. Itu salah satu contohnya itu krisis keuangan global, Pak, seperti itu. Bisa diperjelas gitu, Mas. Itu benar, tapi kenapa dia berdampak sistemiknya itu artinya memang semuanya itu ini ya. Atau langsung aja. Jadi bank itu semua kan saling berrelasi, saling berhubungan. Nah, systemic impact bank itu secara karakteristik kan transaksinya sangat besar. Jadi kalau misalnya transaksi bank satu hari itu kan bisa triliunan gitu. Jadi terus juga itu transaksi itu kan ada bisa yang transaksinya misalnya transaksi biasa aja, transaksi operasional biasa seperti transfer gitu. Ada juga transaksi yang sifatnya kredit misalnya, kredit. Jadi transaksi kredit itu kan transaksi sifatnya jangka panjang. Jadi diberikan sekarang, balik modalnya, balik uangnya belum tentu 1 tahun selesai gitu loh. Kadang-kadang malah bertahun-tahun. Jadi apabila terjadi kesalahan gitu, maka dia akan menimbulkan kerugian karena kalau kasih kredit itu kan jumlahnya besar ya. Atau ada transfer yang kirimannya besar misalnya gitu. Jadi karena itu makanya apabila dia itu gagal, bank itu akan rugi. Kalau bank itu rugi, maka bank itu kan juga punya transaksi dengan bank-bank lain. Dia akan menarik bank-bank lain itu menjadi bermasalah semua. Jadi misalnya artinya karena Bank Mandiri gitu punya kredit line atau line dengan Bank BNI atau BCA gitu. Jadi kalau begitu kita banknya kolaps, kita itu Bank Mandiri itu secara pangsa pasar itu mungkin sekitar berapa? 20%? Ada teman-teman masih ada yang ingat data bank perbankan terbaru? Berapa Mandiri? Mas Alif boleh bantu? Kira-kira Mandiri berapa besar pangsa pasarnya? Ada 25% atau 20%? Atau 10%? Nah, misalnya kira-kira taruhlah kita Mandiri itu 10% gitu. 10% daripada pangsa perbankan nasional. Jadi kalau terjadi
apa-apa sama bank kita, maka bank-bank lain tentunya akan menjadi bermasalah gitu. Misalnya dan juga ada lagi yang kedua selain itu debitur. Debitur jika bermasalah di satu bank, maka dia di bank lain akan bermasalah karena kita menganut asas single one obligor. Jadi dia artinya kalau dia itu bermasalah di bank ini dengan kreditnya misalnya kolektibilitas 5 macet, maka di bank lain wajib macet walaupun dia itu tertulis 1. Jadi dia itu secara sistemik, secara ini akan menarik semuanya bank-bank itu menjadi bermasalah gitu. Terus itu yang kedua adalah highly regulated. Nah, highly regulated itu artinya apa? Artinya perbankan itu banyak aturannya, dunia perbankan. Karena banyak aturannya tadi, banyak aturannya itu tujuannya apa yang tadi? Karena resiko kita tinggi sekali. Untuk itu diatur banyak sekali aturan. Nah, aturan-aturan itu di dalamnya memang adalah untuk menjaga aturan berjalan. Memang kita itu perlu kontrol gitu. Jadi nanti di dalam aturan misalnya nih aturannya apa sih? Misalnya aturannya pemberian kredit wajib prudensial tuh. Jadi dia itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, persyaratan-persyaratan kredit itu misalnya kalau kita itu diberikan kredit, misalnya kita namanya harus jelas. Makanya namanya KTP-nya harus dicek dengan Dukcapil. Nah, itu kan kontrol tuh. Orangnya itu bukan hantu, tapi orang beneran. Kita cek data di Dukcapil, ada fotonya, ada identitasnya, alamatnya jelas. Nah, walaupun nanti kita juga harus melakukan site visit ke lokasi rumahnya gitu. Itu kontrol-kontrol yang untuk membantu regulasi itu berjalan di bank kita. Nah, tadi yang terakhir adalah high risk tadi. High risk tadi itu terkait terutama adalah risiko kita transaksi itu secara karakter itu bank itu besar. Karena karakter kita risikonya besar, utamanya misalnya nilai transaksi itu sangat besar sekali, maka itu menjadi berisiko tinggi. Lalu di situ yang sebelah kanannya, maka kan kalau kita apply itu dibilang menjadi safe. Menjadi safe itu tentunya kan berarti kalau kontrol itu berjalan sesuai, maka tidak ada terjadi gangguan. Target bisa tercapai. Target itu kalau misalnya kegiatannya, misalnya pemberian kredit dilakukan dengan benar, jadi tidak ada yang macet. Nah, kan kalau kita macet, kita kan harus bikin pencadangan, gitu nggak, Alif? Ya kan? Atas setiap pemberian kita. Jadi kita biasanya itu misalnya kalau lancar kita kasih pencadangannya kecil aja 1%. Tapi kalau dia itu meningkat bermasalah misalnya macet berapa bulan itu cadangannya tambah lagi. Jadi kalau cadangan tambah maka biayanya akan nambah sehingga labanya akan berkurang. Nah, lalu yang terakhir juga itu no crime. No crime itu kenapa no crime kira-kira? Teman-teman, ada yang mau ngomong? Nggak usah harus saya panggil, kira-kira langsung aja ngomong. Nanti jarang-jarang dapat begini, ininya di pekerjaan nanti lebih ini lagi. Coba Bunga Fadilah, silakan Mbak Bunga. Kenapa kalau yang no crime itu apa artinya? Jadi kalau misalnya ada internal control ini Pak, dari yang banyak resiko yang ada di bank, kemungkinan besar tidak akan terminimalisir atau malah tidak ada crime sama sekali karena dapat memitigasi ataupun mencegah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, Pak. Iya, jadi gini, internal control nanti ke belakang nanti ada itu. Jadi internal control itu karena di internal control itu nanti kita kan ada pembagian tugas, ya, ada line of defense. Kita akan saling menjaga akan kontrol gitu. Nah, di situ kemungkinan untuk terjadinya kriminal atau kecurangan itu menjadi kecil gitu. Makanya kalau adanya kejahatan di perbankan selalu dibilang ada peran internal di situ. Karena seharusnya kalau perbankan itu dengan highly regulated itu banyak aturannya, mestinya kejadian fraud itu menjadi
minimal sekali gitu. Apabila terjadi kejadian fraud berarti ada terjadi ya apa namanya peran ada internal, atau kalau enggak atau itu istilahnya internal kontrol yang kita miliki itu defect. Jadi artinya ternyata ada kemajuan teknologi, ternyata kontrol kita itu mesti diperbaiki lagi. Nah, di situ makanya kenapa internal control itu di sini diperlukan adalah untuk mencegah terjadinya kriminal atau mencegah terjadinya fraud, gitu ya. Jadi itu untuk ininya. Berikutnya tujuan internal control. Tadi kan kenapa kita perlu tujuan internal control? Nah, tadi sudah disampaikan di depan, di awal sama yang tadi yang fraud tadi, mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara dini dan berkesinambungan. Itu untuk mengidentifikasi itu maka kita perlu yang pertama adalah budaya risiko. Jadi setiap pegawai di bank itu wajib mengerti tentang risiko. Jadi kalau mereka mengerti tentang risiko, mereka berarti menghindari risiko. Jadi budaya risikonya berjalan. Sehingga setiap kali ada kelemahan akan kita perbaiki. Lalu yang kedua tujuan internal control itu adalah tadi yang pertama dibilang menjamin laporan yang lebih akurat. Nah, di sini adalah terkait dengan informasi. Lalu aspek informasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kepatuhan atas ketentuan yang berlaku. Ini aspek kepatuhan. Tadi kan dibilang bank itu highly regulated. Jadi atas kepatuhan itu terhadap ketentuan itu kita tidak main-main. Artinya kita itu ininya nihil deh tingkat ininya. Kita tingkat kepatuhannya benar-benar harus maksimal. Tidak boleh tidak. Jadi setiap kali ada aturan dari regulator, dari POJK, dari Bank Indonesia, dari pajak atau dari mana regulator yang PPATK gitu, yang berlaku, kita wajib memenuhinya dan memasukkan itu ke dalam standar operasional prosedur kita. Nah, jadi itu di dalam meningkatkan kepatuhan atas ketentuan yang berlaku. Melalui apa? Melalui adaptasi ketentuan tersebut dalam peraturan kita internal. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, itu tujuan terkait aspek operasional. Jadi setiap kali kita mengidentifikasi adanya kegiatan yang tidak efisien, maka itu akan kita koreksi, kita perbaiki menjadi lebih. Jadi misalnya kegiatannya harus berapa langkah, 7 langkah, kita akan turunkan jadi 5 kalau memang itu ada ada kegiatan yang bisa dipercepat atau tapi risiko tetap rendah ya. Itu terus dari sampai di sini ada yang ini? Ada yang mau menanya? Ini dari tujuan. Mungkin kalau dari akibat kira-kira akibat internal control tidak berjalan berarti yang tadi ya. Jadi akibat internal control itu tadi ada fraud, ada risiko lainnya, risiko selain risiko fraud berarti ada risiko yang lainnya. Di bank itu ada 10 risiko. Nah, itu ada risiko reputasi, ada risiko risiko likuiditas, risiko pasar gitu. Nah, risiko komplain nasabah, risiko reputasi ya. Lalu ujungnya kalau misalnya kita melanggar, kita kena sanksi regulator. Terus berikutnya kita komponen. Kita masuk ke dalam internal control komponen. Nah, kita kontrol komponen itu kita mengambil framework dari mana? Dari COSO. COSO-nya itu COSO tahun 2004. Kira-kira komponennya apa aja? Yang dari akunting Mas Alif bisa bantu? Kok nggak mau ya? Komponennya sekarang berapa ya Mas Alif ya? Sekarang tahun ada yang 2000 yang terbaru kali ya? Ini 2004 ini masih dipakai dari slide ini. Oh iya, yang terbaru 2017 Pak. Dari 2017 ya. 2007.
komponen yang ada ini dipecah lagi. Jadi hasil pemecahan dari komponen yang 2004 ini sih. Jadi teman-teman dari operational risk maupun audit kita supaya lebih memudahkan ini kita menggunakan yang COSO 2004. Jadi di sini komponen-komponen SPI ini dari COSO tadi dia diadopsi oleh OJK dalam SEOJK tahun 2017 tentang pedoman standar SPI bagi bank umum. Teman-teman bisa Google sendiri, tarik tuh ada tuh. Jadi di situ, nah dari SEOJK tadi seperti tadi kita bilang, jadi semua ketentuan itu wajib diadaptasi oleh ketentuan internal bank. Nah kalau di Bank Mandiri masuk dalam kebijakan internal control. Nah begitu ya. Lalu, nah ini dia komponen COSO-nya. Oh ternyata 2008. COSO-nya itu ada 8. Jadi ada lingkungan internal, ada objective setting, event identification, risk assessment, respon, control activity, information communication, dan monitoring. Lalu di dalam SEOJK itu diperas menjadi 5, menjadi pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian, tadi budaya risiko tadi ya, budaya pengendalian. Nah, itu lihat itu adalah komponen 1 dan 2 di COSO menjadi komponen 1 di SEOJK. Komponen identifikasi dan penilaian risiko berarti komponen 3, 4, dan 5 menjadi 1 di dalam komponen 2 di dalam SEOJK. Terus komponen kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi itu berasal dari komponen berapa tuh? 6 dan 8. Terus sistem akuntansi dan informasi dari komponen 7. Dan kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan dari komponen 6 dan 8. Jadi kalau di sini mungkin kita teman-teman ada kalau dibilang event identification, objective event identification artinya kita menilai mana sih yang bisa kira-kira menyebabkan terjadi risiko. Lalu sesudah ada terjadi risiko, dia di-assess kira-kira risiko ini rendah, tinggi, atau sedang, gitu kan. Sudah sedang, maka dia direspon. Direspon ini dengan apa, misalnya? Boleh dibantu yang lain selain saya jadi menjawab. Kok malah lari ke sini? Sorry. Ya, Mbak Aulia Fasiha ya. Sorry, maaf kalau salah. Risk respon itu kita kalau ada risiko kita kecenderungannya apa? Ini umum ya, ini umum aja. Kalau kita ada risiko, kita mau ditabrak mobil, kita lagi nyebrang, kita ngapain? Izin Pak, izin jawab. Iya. Kalau ini umum ya Pak, mungkin nih jawaban general banget. Kalau misalkan ada resiko, berarti ya one thing yang kita harus lakukan adalah lebih hati-hati sih Pak, buat aware tentang risk manajemennya, kayak gitu Pak. Hati-hati itu seperti apa hati-hati itu? Itu masih belum jelas tuh, belum clear. Kita hati-hati, orang kita di jalan nih, terus ada mobil kenceng gitu, kamu ngapain? Mungkin lebih ke preventifnya ya Pak, biar nggak ditabrak. Berarti ya harus lihat kanan kiri gitu Pak mungkin. Ya, lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri itu ngapain ya lihat kanan kiri? Lihat kanan kiri artinya menunggu mobil itu lewat dulu, gitu kan? Kalau ada mobil mau lewat, atau Iya, kalau Pak, kamu betul, di tengah Pak. jalan, udah nyebrang tengah jalan ada mobil, kamu lari tambah cepat kan gitu ya? Kamu lari tambah cepat, Iya, Pak. mau lari maju ke depan atau lari balik lagi ke tempat ininya kan gitu ya? Biasanya sih lari maju ke depan. Itu artinya kita ngapain? Mungkin dibantu lagi kali ya. Itu udah benar sih, cuman kurang tegas gitu loh. Kurang tegas. Elisando Jordi, boleh Elisando Jordi?
Halo. Kalau enggak Evita Galingging, boleh. Kak Evita Galingging dari mana? Silakan, Mbak. Kak. Ya, Pak. Saya Alvita dari UPN Veteran Jakarta, Pak. Oke, silakan. Itu artinya apa? Kalau tadi dibilang sama kawan kita, lihat-lihat dulu. Kalau lihat dulu, nanti kalau ada mobil mobil lewat, kita biarin dia lewat dulu. Menurut saya kalau respon dari internal control itu tindakan yang secara nyata kita lakukan gitu, Pak. Iya, jadi artinya secara nyata, capek juga nih, belum kena ketemu ininya ya. Belum pas itu. Alif, coba, Alif, bantu Alif. Iya Pak, Aku mungkin kena. kalau misalnya di risk response itu saya pernah mempelajarinya itu kan responsnya itu bisa beragam, bisa avoid, bisa mitigate, accept atau transfer Pak, kita mengenal kalau risk Nah, response. Nah kalau iya. misalnya Kalau yang tadi kita maksudnya salah apa? di jalan itu, kalau menghindar Nah, berarti itu avoid Pak. avoid. Nah, iya. Jadi respon kita terhadap risiko itu ada benar, ada 4 atau 5 ya. Jadi ada yang kita terima risikonya karena itu ya cuman sakitnya bisa kita terima lah, cuman rugi berapa gitu. Tapi kalau ruginya itu minimal banget ya. Terus kalau misalnya avoid itu kita benar-benar nggak mau karena misalnya itu menimbulkan sanksi regulasi tuh. Sanksi regulasi zero tolerance. Nah, kita nol kalau di Bank Mandiri menganut nggak boleh melanggar aturan. Lalu kalau kita itu tidak bisa ada juga yang avoid yang kita modelnya dengan cara transfer resiko. Nah, ini ada transfer resiko ini artinya kita itu bank itu terima nih, ada risiko kita terima, tapi sesudah kita terima kita melakukan action lagi, kita transfer itu dengan kita melakukan, misalnya antara lain kita melakukan asuransi terhadap kegiatan tersebut. Jadi risikonya kita tidak ambil. Misalnya contohnya ada yang tahu kalau bank itu selalu mengenakan asuransi kepada kegiatan apa? Mbak Nabila, boleh lagi Mbak Nabila ngomong? Silakan Mbak Nabila Ayu. Ini ya, gangguan ya. Silakan masuk ya. Oke. Tadi pertanyaannya Bang mengenakan asuransi pada produk apa ya Pak? Iya. Kan bank itu mentransfer risiko kalau dia itu mengenakan asuransi. Bukan hanya bank, di perusahaan pembiayaan. Kalau kamu beli mobil, kredit, mobilnya kan diasuransi kan? Itu maksud saya. Mobilnya asuransi, jadi debitur itu wajib membeli asuransi supaya kalau mobilnya kenapa-napa misalnya hilang, mobilnya itu hilang, kita dapat ganti rugi dari bank. Bank dapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. Sehingga bank itu nggak rugi, nasabah juga nggak rugi, nasabahnya juga ya karena udah diganti, udah dibayar ke bank, ya utangnya juga aman kan gitu. Gitu juga kalau kredit rumah, ada mungkin asuransi kebakaran, toko biasanya di pusat perbelanjaan itu kalau ada kredit yang ini biasanya kita akan minta asuransi ininya juga, asuransi dari agunannya. Nah, itu tadi transfer risiko. Kalau berikutnya lagi sharing, kan ada sharing risk. Jadi bank itu ya udah risikonya kita bagi dua ya. Nah, itu salah satu wujud respon terhadap risiko. Kira-kira ada nggak ya kegiatannya? Halo, dari Kezia Tabita, silakan. Ini contoh-contoh aja, kira-kira di kegiatan kita apa ya, gitu. Mohon maaf, apa bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya. Jadi kegiatan pertanyaannya adalah kegiatan bank yang terkait dengan melakukan sharing risiko apa ya? Ini kan risk response ya.
Nah ya, oh ya, kalau bank itu sebelumnya kita gini aja. Bank itu bayangan kita adalah cabang aja, cabang kecil yang ada kredit kecil maupun kantor apa namanya layanan nasabah. Nah, di situ kita ada kegiatan apa namanya pelayanan pembukaan rekening, terus habis itu pelayanan kas, baru habis itu pemberian kredit. Nah, dalam pemberian kredit itu kita ada resiko atau dalam periode kan ada resiko. Nah, habis itu kita resharing apa ada respon terhadap resiko ada 4 lah. Ada 4 accept, avoid, apa namanya transfer dan sharing risk. Kira-kira yang kalau sharing risk itu ada nggak ya? Alip, bantu aja deh Alip. Ada kira-kira Alip? Kamu mungkin kelihatannya udah tahu. Mana lagi ini? Kok lari ke sini? Pak, mungkin kalau dalam perbankan saya masih kurang familiar karena risk sharing itu kan biasanya mungkin kurang, kalau transfer itu kan mentransfer seluruh risikonya ke satu pihak ya Pak, seperti asuransi yang tadi Bapak sebutkan. Iya. Kalau misalnya risk sharing itu mungkin tidak semuanya ditransfer gitu Pak, jadinya dibagi-bagi ke stakeholder yang terkait Pak. Iya, ya tadi ujungnya yang kamu bilang tadi itu dibagi-bagi kepada setiap stakeholder. Nah, jadi artinya itu kok sorry ini gambarnya. Ini kok malah masuk ke good morning ya? Bentar nih, ada gangguan saya. Tampilan di layar masih slide ya? Masih Pak. Masih Pak. Sini. Oke dah. Jadi sharing itu ceritanya adalah kalau bank nih kasih kredit gede banget. Nah, supaya resikonya turun gimana caranya? Kita sharing, kita ajak bank-bank lain untuk kasih kreditnya. Kreditnya namanya jadi sindikasi. Nah, jadi untuk itu di sini Bank Mandiri risikonya menjadi menurun gitu. Nah, kira-kira menangkap kan dari sharingnya? Jadi kita dapat nih nasabah besar, misalnya kredit pembuatan infrastruktur jalan tol. Mau jalan tol itu kan nilai gede ya. Nah, habis itu, wah jangan deh kita sendirian, kita ajak deh yang lain. Karena kalau kita sendirian nanti kita kalau kenapa-napa dengan jalan tol itu kan bisa jadi resikonya adalah misalnya salah satunya trafficnya kecil, volumenya kecil. Nanti takut-takut dia itu nggak kuat untuk ini. Ya udah, kalau gitu kita ajak yang lain deh gitu. Gitu untuk dari risk responnya tadi. Lalu selanjutnya control activity. Control activity itu adalah kegiatan-kegiatan sesudah risk respon tadi. Oh ini kita kira-kira apa namanya resikonya harus kita kendalikan seperti apa? Kita buat ininya aktivitasnya ngapain sih untuk mengendalikan risiko tersebut? Tadi misalnya kita kasih asuransi. Habis itu kegiatan kita untuk memastikan asuransi itu diambil apa? Nah, itu apa namanya si nasabah misalnya kan beli asuransi. Nah, polis asuransinya dipegang oleh kita, dipegang oleh bank. Nah, nanti orang credit operation tuh ambil tuh kredit ini ya supaya asuransi dipegang oleh kita. Itu yang kontrol activity-nya. Jadi setiap ada risiko nanti kita buat mitigasinya, habis itu kita buat pengendaliannya, kontrolnya apa. Nah, terus information dan communication atas setiap kejadian yang ada di dalam perusahaan, kegiatan itu kita harus sampaikan dalam bentuk laporan. Nah, laporannya itu sampai kepada manajemen maupun kepada stakeholder, kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Nah, lalu yang terakhir kita melakukan monitoring sesudah kita itu berjalan, maka dia itu harus dicek melalui kegiatan pemantauan. Misalnya laporan-laporan tadi wajib dibuat secara periodik. Nah, dari habis itu atas laporan-laporan tersebut diperiksa, direview, lalu apabila terjadi penyimpangan melakukan tindakan koreksi.
Di reviewnya itu bisa melakukan melalui caranya apa? Melalui unit kontrol yang ada di unit-unit kerja tersebut, atau melakukan melalui audit. Audit datang itu dia dari kantor pusat, kan dia nggak terkait tuh pihak yang independen, datang dia, ngecek, ternyata ini ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu dikoreksi, dan dikoreksinya itu dicek dulu, sebabnya apa sih ini. Nanti habis itu sesudah sebabnya root cause-nya didapat, baru diperbaiki dari dalam ketentuan maupun sistem kita. Gitu. Lalu itu yang terkait dengan komponen internal control. Lalu sekarang kita istirahat jam berapa ya? Halo? Teman-teman, ada schedule-nya kira-kira kalau boleh tahu? Izin Pak, kalau sesuai jadwal jam 9.30 Pak. 9.30. Terus kita Iya, ini sampai jam break. berapa? Kita sampai jam 12 Pak. Untuk yang 12 sesi ya? Iya. Oh, oke. Nah, baru kita masuk ke sub yang ketiga ya, topik 3 itu tipe, teknik, dan karakteristik kontrol. Nah, tipe, teknik, karakteristik kontrol itu kita masuk yang pertama adalah tipe. Nah, secara cara mendasar itu kontrol kita tuh terbagi atas 3. Jadi satu preventif. Preventif itu teman-teman udah tahu kan. Preventif itu artinya sebelum. Jadi dia itu kontrol yang dibuat sebelum terjadi masalah. Itu preventif tipenya. Lalu yang kedua, detektif. Detektif kontrol yang desain untuk menemukan masalah. Jadi dia mengecek itu untuk menemukan masalah. Nah, lalu yang ketiga, korektif. Kontrol yang desain untuk mengkoreksi kesalahan yang sudah terdeteksi di kontrol sebelumnya. Nah, di sini kontrol preventif di sini ada beberapa nih yang dicontohkan. Ada 4 ya. Pemisahan tugas, otorisasi dokumen, password, limit transaksi. Nah, kita ini ya, main-main ya. Coba kita main ke kontrol yang pertama nih. Yang terkait dengan pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas terjemahannya apa? Segregation of duty. Kita unit kerjanya misalnya cabang Bank Mandiri itu unit kerjanya teman-teman bisa lihat apa aja. Tadi saya udah bilang kan, ada CS pelayanan, ada teller, ada orang bagian umum, ada sapam, ada akunting bagian umum ya, akunting dan umum itu ada di bagian umum. Ada satu lagi kontrol yang ada di cabang, namanya branch business controller. Nah, kalau pemisahan tugas itu kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya nasabah datang buka rekening, nah kan itu dia harus ada kontrolnya tuh. Setiap aktivitas di bank itu ada kontrolnya. Bisa nggak teman-teman mengira kontrolnya yang kalau misalnya ada nasabah buka rekening itu apa aja yang sudah ada? Bank itu kira-kira membuat apa aja ya untuk supaya mencegah terjadinya kegiatan yang ini yang menyalahi ketentuan, bukan menyalahi ketentuan, yang beresiko buat bank. Ada yang mau ngomong? Iqbal? Iqbal apa Iqbal ya? Irfan Iqbal? Atau Pradia? Pradia mau ngomong? Silakan tadi, yang duluan dulu. Dia mau ngomong tuh. Izin Bapak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pradea dari Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Untuk upaya preventif itu saat ada orang yang ingin membuka rekening kan seperti yang kita ketahui bahwa di bank itu rentan dijadikan sebagai tempat untuk pencucian uang atau money laundering. Nah, untuk memitigasi hal tersebut mungkin bank bisa melakukan tindakan KYC seperti itu Pak, untuk
mengetahui lebih dalam terkait dengan nasabahnya, seperti melakukan permintaan data-data nasabah terkait dengan profesi, alamat, kemudian nama, dan lain sebagainya untuk kita bisa kemudian menyesuaikan transaksinya nanti dengan latar belakangnya, seperti itu Bapak, supaya tidak ada transaksi yang mencurigakan. Iya, itu kontrol yang umum bank harus melakukan KYC, pengenal apa namanya, know your customer. Nah, tapi maksud saya tadi adalah di setiap unitnya kalau Mbak ke cabang, Mbak kan ada lihat ya Mbak dia ada unit CS, CSR, ya kan? Ada CSR, ada supervisornya, CSU, terus ada teller, nah, terus ada kepala cabang. Nah, kalau misalnya Mbak udah pernah buka cabang, udah pernah buka rekening tabungan di cabang? Sudah Pak. Nah, Mbak ngalaminnya gimana? Mbak dikasih aplikasi. Ya, untuk yang pertama itu saya datang ke cabang, kemudian disuruh mengisi beberapa formulir oleh Satpam, kemudian selanjutnya langsung datang ke CS untuk didata dan untuk membuat rekeningnya, Bapak. Oke, jadi pas pada waktu pertama Mbak diterima oleh Sapam, kan gitu ya? Sapam, itu kan dia melakukan fungsi menerima nasabah. Menerima nasabah untuk mengarahkan, jadi dia itu menseleksi tuh nasabahnya yang datang itu, nasabah orang-orang yang datang ke cabang itu adalah nasabah. Itu kan perannya Sapam, jangan sampai ada yang datang ke situ adalah orang-orang nggak benar. Kan banyak tuh perampokan-perampokan yang datangnya nasabah ke cabang, itu ternyata bukan nasabah. Dia cuma ngelihat-lihat nasabah siapa yang kira-kira terima uang banyak dan nanti mereka dengan komplotannya bisa ini. Itu ya, satu ya, Sapam. Terus kamu diterimakan, dikasih formulir ya. Dikasih formulir yang untuk buka rekening misalnya. Nah, habis sudah formulir yang kamu terima, kamu datang ke CS ya? Iya Pak. Iya kan? Datang ke CS. Di situ ngapain Mbaknya? Di sana dimintain seperti KTP, seperti itu Bapak, dan ditanya data-data lainnya. Oke. Rekening untuk apa? Seperti itu. Ya, ya kan? Jadi di situ sampai ke CS, berarti itu diterima, teman-teman ditanya KTP-nya dia lihat langsung, kan tuh KTP-nya memastikan kamu bener nggak kamu kan gitu ya, dilihat fotomu yang ada di KTP. Nah, terus habis itu sesudah dilihat, terus kamu isi kan aplikasinya ya. Iya kan Mbak? Kamu isi aplikasinya kan, tanda tangan Mbak di situ kan. Jadi yang buka rekening adalah Mbak. Di situ kegiatan kontrol tuh Mbak. Yang buka rekening adalah Mbak, bukan yang buka rekening adalah orang lain. Mbak tanda tangan, Mbak dilihat fotonya. Mungkin kalau zaman sekarang malah difoto kali ya, jadi ketemu ada kamera nggak di depannya CS? Iya Pak, betul, ada foto gitu. Ya kan, ada foto kan? Jadi itu yakin tuh nasabahnya adalah kamu. Itu kegiatan kontrol tuh. Lalu sesudah itu, di sini kan kaitannya dengan pemisahan tugas nih. Kamu sesudah itu aplikasi kamu tuh dikasih ke siapa? Aplikasi kamu tuh dikasih disetujuinya itu bukan di CSR itu. Tapi sesudah diinput sama CS, dia akan minta persetujuan dari CSO. Komisarnya, supervisornya. Kalau nggak ada, berarti kepala cabangnya. Dia lari itu ke sana. Nah, kepala cabang itu melakukan kegiatan kontrol. Kegiatan kontrolnya apa? Dia nanya apakah, dia akan ngecek tuh, apakah KTP-nya sudah ada. Kan gitu. Apakah data Dukcapil untuk ngecek orangnya benar apa enggak sudah ada. Terus kalau juga sudah, berarti dia disetujui. Di situ adalah kegiatan pemisahan tugas, pemisahan fungsi. Terus habis itu sesudah disetujui, maka kamu dikasih buku tabungan kan, yang dikasih tanda tangan dari CSU gitu ya. Ya kan, sudah. Jadi habis itu si CS tadi
ngasih buku tabungan ke CSO-nya atau kepala cabangnya tanda tangan, habis itu kamu dikasih lagi bukunya ke nasabah. Terus habis itu kita buat PIN, kan atas itu kamu dapat ATM. ATM-nya itu buat PIN kan, PIN-nya itu dibuat di mana? Di teller atau di sistem. Jadi ada mesin itu untuk jadi didampingi kamu buat PIN-nya. Itulah pemisahan fungsi antara si CS tadi dengan orang yang akan ngasih PIN. Yang akan ngasih PIN bisa teller atau bisa mesin. Itu pemisahan fungsinya. Nah, lalu ada lagi kalau itu yang tentang penerimaan nasabah. Nah, kalau tentang penerimaan uang, itu gimana? Iqbar, ada pernah lihat kalau kamu ke bank, setor uang atau ambil uang ke teller? Atau Rizky deh? Mungkin saya pernah Pak buat setor uang. Oke, setor uang. Terus apa yang kamu amati di situ? Mungkin saya nggak terlalu detail ya Pak. Kalau saya setor uang, habis itu mungkin ada perhitungan dari pihak tellernya. Nah, nanti habis dari pihak teller, sebenarnya saya kurang tahu Pak. Habis itu dari pihak teller itu tuh ada segregation of datisnya dia itu kemana? Nih, anggaplah kamu terima duit, bawa uang 1 miliar. Amin ya, 1 miliar bawa uang ke cabang. Nah, kamu kan juragannya ini, ceritanya juragannya SPBU. Kan SPBU terimanya cash tuh. Jadi bawa uangnya cash kan ke cabang. Nah, terus diterima oleh si teller kan. Nah, teller menerima uang itu, dia itu pas pada waktu sudah selesai menghitung, dia itu menginputnya itu, dia itu akan kalau limitnya sudah di atas, jadi teller itu nanti akan dikasih limit. Kalau limitnya sudah di atas limitnya dia akan minta persetujuan lagi ke head tellernya. Jadi nanti head teller itu akan ngecek, oh ya uangnya, dia ngeceknya mungkin secara cepat ya. Oh ya, itu untuk meyakini bahwa tugas yang dilakukan oleh si tellernya itu sudah oke gitu. Nah, sesudah akhir hari, uang itu akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam fluid. Nah, di situ akan ada peran unit lain. Jadi kalau segregation of duty adalah pemisahan tugas antara unit tertentu, misalnya di sini adalah unit teller, nanti ada unit lain, unit layanan yang akan sebagai counterpartnya. Nah, masukkan uang ke dalam fluid, dimasukkan uang itu. Nah, pas pada waktu masukkan uang ke dalam fluid, atau pas pada waktu tertentu perhitungan uang tiba-tiba, kepala cabang maupun CSU, itu akan menjadi counterpartnya di dalam melakukan kontrol. Pemisahan tugas. Jadi dia tuh nggak bisa sendiri, oh ya masukin uang ke dalam kuis, itu sendirian. Nah, setiap akhir hari itu akan bersama-sama dengan unit lain untuk memastikan bahwa uang yang masuk atau pagi hari narik uang dari kuis itu uang yang keluar adalah jumlahnya sama. Di situ makanya dibilang adanya pemisahan fungsi dari unit kerja tertentu dengan unit kerja yang lain. Ada pertanyaan nggak ya? Kira-kira untuk pemisahan fungsi ini. Mungkin ada teman-teman ngamati di bank itu apalagi yang pemisahan fungsi. Tujuan pemisahan fungsi itu adalah memastikan unit kerja lain bekerja dengan benar. Kalau kredit gimana? Kredit. Rizky, kira-kira bayangin kamu dari manajemen, ekonomi, atau akuntansi? Dari harapan ekonomi, sih akuntansi. Ekonomi. Oh, Iya. ekonomi. Kira-kira apa yang bisa kamu amati? Akuntansi sih yang biasanya ini. Kalau dari kredit sendiri mungkin ada kemarin dikasih tahu Pak, ada di pelajaran yang sebelumnya juga ada kayak jadi orang-orang bank itu mengevaluasi dari si peminjam ini Pak, dari si debitur ini. Misalnya datang langsung ke usaha si debitur, apakah usaha yang mereka ajukan untuk kredit ini benar-benar ada, seperti itu sih Pak. Untuk dari pemisahan tugasnya itu untuk ada pegawai yang memeriksa langsung usaha si debitur ini Pak. Kemarin dibilang nggak proses kredit unitnya apa? Coba yang lain, ini putus-putus, Mas. Sorry, kita ganti yang lain dulu ya. Oke, bantuin dong yang lain. Siapa lagi nih? Rafaela, proses kredit udah kemarin diterima nggak ya? Udah diajarin nggak? Siapa lagi yang satu kelas sama si Rizky lah? Unit apa aja yang terkait dengan kredit?
Baik Pak, untuk proses kredit sendiri itu kan pertama debitur akan mengajukan bukan ya, itu, bukan prosesnya. Di dalam proses kredit unitnya apa aja yang dijelasin kemarin ya? Ada nggak ya yang disampaikan begitu dari teman-teman kami? Unitnya misalnya unit marketing itu yang datang ke nasabah ke debitur. Habis itu ada lagi unit apa lagi gitu. Kalau tadi kan cabang ya. Kalau yang kredit. Lagi istirahat. Oke, coba bantu Mbak Rafaela, siapa lagi? Alfred, silakan Alfred. Alfred Ari. Dari mana Alfred Ari? Tadi Rafaela belum ngomong dari kampus mana, lupa juga saya. Izin Pak, saya dari Universitas Hasanuddin jurusan akuntansi Pak. Oke, ayo. Kemarin udah itu loh, akuntansi biasanya ini nih, cepat nangkep. Mungkin kalau unit yang ada di kredit ada consumer loan, terus small and medium enterprise Pak. Oh, itu unit kreditnya, jenis kreditnya. Oke, aku kasih tahu aja ya. Jadi di dalam setiap tadi yang consumer loan atau unit kreditnya apa ada di area di cabang itu pada intinya terbagi atas 4 ya kali ya. Satu unit marketing. Jadi dia yang datang ke debitur tuh. Debitur, kamu perlu dana nggak ya untuk usahamu gitu. Untuk keperluan pribadi misalnya beli mobil atau keperluan lainnya macam-macam atau misalnya perkawinan kah atau ada acara keluarga gitu. Nah, itu dia marketing. Nah, nanti marketing itu terima data tuh, terima berkas keperluan dari nasabah tadi. Nasabah udah ngajukan minat gitu ya, dia ngisi form aplikasi, tanda tangan dia. Nah, habis itu datanya itu kan juga di form aplikasi ada data penghasilan, data tempat tinggal, data misalnya ada kalau perlu jaminan jaminan yang akan dikasih itu disampaikan di situ. Sudah masuk tuh dikasih ke marketing, oleh marketing dia buat resume tuh kira-kira seperti ini loh posisinya dari resume dari form aplikasi tadi. Nah, habis itu dikasih kemana barangnya? Ke analis. Analis itu risk. Sama analis itu dilihat, wah ini beresiko nggak nih? Nah, dia ada apa namanya? Ada kriterianya apa aja gitu. Ada ini ya, ada apa namanya? Perhitungannya lah, gimana cara mengidentifikasi bahwa orang ini risiko kreditnya kecil sama risk. Itu sudah dinilai sama risk, dinilai oke gitu, scoringnya bagus, maka dia dianggap oh iya dapat diterima. Sesudah dapat terima, diapain? Sama risk dikasih lagi, pergi ke orang operation. Oh ya, ini udah operation, ini nasabah ini udah oke, bisa diterima, silakan cairkan uangnya. Nah, operation akan mencairkan uangnya tuh. Operation cairkan uangnya itu ke rekeningnya si nasabah. Yang mencari, jadi yang menganalisa dengan yang mencairkan uang orangnya beda lagi, gitu. Nah, dicairkan uang ke nasabah. Persyaratannya tentunya harus dicek dulu ya. Biasanya ada persyaratannya nasabah tuh misalnya harus sudah diasuransikan misalnya, udah beli asuransi supaya kalau terjadi apa-apa dengan nasabah atau dengan barangnya, bank tidak dirugikan. Itu orang operation tuh yang ngecek tuh semuanya persyaratan terpenuhi. Baru habis itu uangnya dikirimkan ke nasabah. Nah, sesudah nasabah selesai dapat duit, kan nasabah kan harus mengembalikan tuh nyicil, angsur bayar. Nah, angsur bayar itu siapa yang ini lagi orang kreditnya? Itu ada orang collection, bagian yang apa namanya itu yang monitor pembayarannya gimana. Kalau dia bermasalah, dia akan datangin tuh nasabahnya supaya cari tahu masalah nasabahnya apa gitu. Atau nasabahnya mungkin lupa doang diingatkan, datangin. Nah, sesudah itu udah deh nasabah misalnya bayar terus atau nasabahnya tiba-tiba macet. Kalau macet maka jaminannya diambil, koleksinya menyelesaikan juga. Nah, tapi sesudah kegiatan ini berjalan gitu, siapa yang jagain lagi berikutnya? Itu ya
dari tim apa namanya, dari tim audit datang gitu secara periodik tuh, bisa setahun sekali atau berapa lama gitu. Nah itu kira-kira apa namanya di kredit. Jadi yang tadi dibilang pemisahan tugas itu kan sudah lihat ya, tugasnya beda-beda masing-masing. Nah kalau yang salah satunya kurang, misalnya nih di awal marketing kasih datanya, KTP-nya bermasalah, KTP-nya misalnya sudah jatuh tempo, itu secara sistem atau secara pemisahan tugas nanti orang berikutnya analis, oh nggak bisa nih, apa namanya, dokumennya sudah expire, nggak bisa diterima, jadi minta dokumen baru gitu. Jadi dia berjalan kontrol itu. Nangkap ya? Kalau yang kredit itu gunanya pemisahan tugas. Lalu berikutnya ada yang mau nanya nggak? Dimas mau nanya? Dimas Sadi. Ini agak repot ya, agak berat ya? Masih belum ada sih Pak yang ditanyakan. Tadi udah jelas kok. Udah jelas? Ya. Iya. Oh, mau nanya deh Pak. Mau nanya deh Pak yang tentang pemisahan tugas yang di proses kredit tadi Pak. Iya. Nah, kalau yang seingat saya waktu kemarin dijelasin di materi tentang kredit, itu ada satu unit atau satu orang deh sepertinya. Apa namanya itu relationship manager. Nah, dia itu tugasnya dalam proses kredit itu pemisahan tugas. Dia dapat tugasnya itu apa sih, Pak? Yaitu relationship manager. Ya, marketing tadi. Oh. Jadi dia cari nasabah, nasabahnya itu sesudah dicari dapat, dia kumpulin dokumennya, terus dia bikin analisa basic dulu lah ya, karena yang analis tuh nanti yang analis yang dari risk ya, namanya bisa corporate risk, bisa apa yang ada nama risknya itu analis. Jadi dia itu yang memastikan bahwa tugasnya apa di situ kalau relationship menurut kamu marketing itu apa yang ditangkap iya. Ya apa yang mau ditangkap sama relationship? Yang ditangkap oleh relationship ya informasi dari calon debiturnya itu Pak, misalnya laporan keuangan atau dia ngajuin kredit buat apa, itu kayak yang pertama mendapatkan informasi dari debitur itu ya, relationship manager gitu Pak. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting. Monitoring mungkin Pak, ketika kreditnya udah disalurin relationship manager. Iya. Tugasnya monitoring. Enggak lah, itu yang paling belakang lah, itu mirip-mirip sama collection tuh. Yang kedua yang paling penting, yaitu tadi ketemu sama debitur. Ketemu sama debiturnya jelas tuh orangnya ada. Tadi yang berfoto nanti dengan debitur. Terus habis itu dia ngelihat usaha debiturnya ada. Emang bank boleh ngasih kredit tanpa usaha? Maksudnya nasabahnya nggak punya usaha, nggak punya gaji, nggak punya apa, kita kasih gitu. Itu kan bukan kredit namanya ya. Jadi itu tujuan utamanya kenapa berbagi tugas. Jadi di sini orang analis itu tidak akan pernah dia pergi ke nasabah karena dianggap tugas itu sudah dilakukan oleh relationship. Jadi kalau misalnya nih nasabah kan ngasih ini nih, ngasih dokumen jaminannya tanah misalnya, jaminan tanah atau apa. Iya itu sebelumnya pertama tuh si RM itu udah ngeliat, oh ini jaminannya rumahnya nasabah tuh ada di daerah begini, di daerah Blong apa enggak Blong, daerah yang tanahnya bermasalah apa enggak bermasalah gitu. Dia yang datang pertama, dia memastikan. Jadi yang jadi matanya bank itu dia. Yang jadi pemikirnya bank itu ya analis tadi. Ya, otaknya bank itu di analis tadi. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Dia ada nangkap dia? Mbak dia Paramita. Tadi kan nasabah. Apa tadi kan cabang, sekarang kredit. Ada nangkap enggak? Sudah, nangkap Pak. Ya? Oke.
Sekarang kita lanjut ke otorisasi dokumentasi. Otorisasi dokumentasi itu kenapa dibilang kontrol ya? Ada yang nangkap nggak kira-kira? Ada yang bisa ini nggak ya? Kenapa dibilang otorisasi dokumentasi adalah bentuk kontrol? Dari sini siapa lagi yang belum ya? Coba Daud Brian. Tadi Daud Brian kayaknya putus-putus bukan tuh ya? Iya, Pak. Iya, gimana Daud? Tadi saya agak Kenapa putus-putus, Pak. otorisasi dokumentasi adalah internal apa masuk bentuk kontrol? Dokumentasinya. Jadi bisa dilihat Pak kalau misalkan nggak ada yang nggak sesuai atau yang kurang pas, yang sebaiknya ditolak itu dapat dipreventif dari perbankan. Jadi itu bisa salah satu bentuk kontrolnya, Pak. Kalau otorisasi arti katanya gimana? Otorisasi dokumen itu kayak gimana ya? Otorisasi itu authorize kan, Pak ya? Iya, apa artinya? Authorize itu kayak semacam kewenangan untuk kayak akses melihat gitu kan Pak isi dokumentasinya. Itu ya. Belum pas sih. Authorize saja. Otorisasi itu kira-kira apa sih artinya? Kenapa jadi bilang otorisasi dokumen adalah kontrol? Itu makanya tadi saya arahkan ke yang artinya otorisasi apa sih? Gitu. Oke, kita dengar kawan yang lain dulu ya, Daud ya. Coba lagi siapa Baik, nih? Pak. Dia Hapani. Silakan Mbak Dia. Ada yang tahu nggak kira-kira otorisasi itu apa? Iya, Pak. Apa arti otorisasi Mbak Dia? Mbak Dia dari mana, Mbak? Aku dari UPN, Pak. UPN Jakarta. UPN mana? UPN Jogja juga UPN. UPN Surabaya juga UPN. Iya, maaf Pak. Iya, Jakarta, mana lu? Pak, benar. Jakarta. UPN Iya. PG, Pak. Iya, nanti orang UPN mana aja. Di Surabaya saya tahu ada UPN Iya, tuh. Pak. Iya, Pak, ada. Otorisasi ya, Pak? Iya, apa tuh otorisasi? Kalau saya sih yang pernah saya dapat ya otorisasi itu kayak kewenangan gitu ya, Pak. Iya, kewenangan terus Kayak dia kenapa? tuh menentukan hak gitu, Pak. Menentukan hak kepada si Kewenangan itu hak, dia dikasih hak berwenang. Ya, kayak gitu bentuk aja. Kewenangan. Bentuk Iya. kewenangan. Sepahami saya Boleh selama ini saya dapat. Terus maksudnya jadinya bentuk kewenangannya kalau di dalam aplikasi gimana? Ini kan dokumen ya? Maaf Pak, tadi dokumen apa sih Pak? Saya kurang dengar tadi. Otorisasi dokumen. Kelihatan nggak di layar? Itu bukannya masih ada ya? Nggak kelihatan ya? Ini bagian yang kolektif ya Pak? Bagian preventif, iya. Ini Oke deh, maksudnya ganti lagi nanti kamu kesulitan banget nanti ini lagi ya. Mbak Herliana dari mana nih? Tadi saya kayaknya belum sebut deh nama Mbak Herliana. Dari yang Bankers Program ya, JBP. Iya, Bapak. Dari mana Mbak? Panggilan Mbak Ana atau siapa ya? Mbak Rami Panggilannya atau Lia, Pak. Oh, Mbak Lia. Oh iya, ini namanya bisa dipanggil macam-macam nih. Herliana, Iya, Bapak. Mbak Erli, Mbak Ana, Lia, Rahmi. Oke, apa tuh Mbak? Otorisasi dokumen. Bisa diulang lagi, Pak, soalnya putus-putus, Pak. Oh, gile. Putus-putus ya? Iya, Pak. Jadi tadi otorisasi dokumen itu apa sih? Kenapa otorisasi itu dibilang adalah bentuk dari kontrol? Jadi nggak tahu ya. Ya udah deh, aku jawab aja ya. Jadi kalau otorisasi itu artinya dokumen itu sudah legal, sudah sah, sudah benar, gitu. Jadi otorisasi dokumen. Jadi kalau dokumennya itu sudah benar, maka
apa namanya, transaksi bisa berjalan gitu. Authorized dokumen atau kalau di itu kan secara dokumentasi ya, secara sistem kan juga ada tuh ya. Authorized-nya itu pakai password kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah lengkap, sudah apa, ya tinggal centang aja. Kalau sekarang kan mungkin nggak pakai dokumen, tapi ada beberapa yang masih pakai dokumen ini. Jadi kalau dia sudah lengkap, sudah melihat sudah benar semua, perhitungan apa persyaratan sudah dimasukkan semua, ya udah authorized jalan gitu. Jalan artinya misalnya kalau transfer tuh pakai authorized dokumen tuh. Jadi kasih nanti kredit nota ke bank lain. Oh dia sudah benar nama, rekening, uangnya ada apa enggak, itu sudah cukup, nah, transfer. Jadi setiap kali ada dokumen itu yang pemegang kewenangannya itu yang tadi dibilang tadi mbaknya tadi itu sudah tahu, itu pertama juga. Yang pertama pemegang kewenangannya tahu, yang kedua dokumen itu yang menjadi persyaratan sudah dipenuhi, sudah lengkap. Makanya habis itu dokumennya itu bisa diotorisasi. Dan di situ kenapa dibilang tindakan kontrol? Iya, kontrol karena dia itu mencegah kegiatan itu berjalan kalau persyaratannya belum dipenuhi. Nangkap ya? Otorisasi dokumen kenapa dia sebagai kontrol? Dia mencegah kalau dia tidak bisa terpenuhi, ya udah berarti transaksi tidak jalan. Kegiatan pemberian kreditnya nggak dipenuhi kan, misalnya yang otorisasi dokumen dari si analis pergi ke si apa operation. Nah, operation itu akan lihat siapa yang mendatangkan dokumen ini. Dia lihat kewenangannya. Oh, analisnya sama, kalau dia duitnya 100 juta siapa? Si A. Kalau duitnya di atas 100 juta maka si B gitu. Nah, dia udah tangan dua-duanya. Terus habis itu dia lihat persyaratannya udah terpenuhi apa enggak. Dia lihat dokumen-dokumen yang diberikan oleh si RM tadi sama si analis tadi sudah terpenuhi, maka dia bisa keluarkan dokumen untuk authorized itu. Dokumen itu ada dari si analisnya sudah ngecek, nah dia tantangan semua, nah baru jadi situ berdasarkan dokumen yang tadi sudah di authorized sama si RIS, si credit operation bisa bayar kepada debitur kita. Itu yang authorized dokumen. Nah, yang berikutnya pemberian password, sama nih tadi authorized dokumen. Kalau password kan di sistem ya. Kalau yang dokumen tadi yang bentuknya inilah apa namanya masih kertas. Nah, ini juga sama, limit transaksi. Kenapa dibilang itu kontrol? Kenapa dia tujuannya dikasih ada limit? Misalnya di kredit, oh limitnya si A bisa 100 juta. Terus habis itu si B 500 juta, si C 1 miliar. Terus di Mandiri itu ada banyak level kewenangan kredit. Kenapa dia dikasih limit? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Iqbal. Mungkin kan dari Bank Mandiri atau bank-bank lainnya juga, kalau misalnya sebelum memberikan kredit, pasti dilakukan analisa, misalnya kemampuan orang ini bakal mampu membayar kredit tiap bulannya dan sampai lunas gitu Pak. Jadi adanya limit transaksi ini sebagai upaya preventif, kita lihat mengurangi resiko orang ini nggak bisa bayar sampai lunas. Mungkin seperti itu Pak. Iya, upaya preventif menilai orang itu bisa bayar apa lunas. Nah, sekarang kenapa dibikin levelnya? Yang si A kan petugas bank, si B petugas bank, si C petugas bank. Kira-kira kenapa tuh? Itu aja sih. Kenapa si C bisa lebih gede? Itu dikasih kemenangan. Pak izin jawab Pak. Iya, kenapa Alif? Seperti tadi yang Bapak sebutkan juga kan, contohnya kalau di bank, teller itu kan cuma bisa mengaccept uang tuh ada limitnya Pak. Sedangkan kalau misalnya sudah melebihi limitnya, dia akan meminta otorisasi dari pihak yang lebih tinggi lagi Pak, yang lebih berwenang. Teller koordinator atau head teller, ya. Iya. Ya, Jadinya kenapa itu dia karena kan untuk mencegah kalau misalnya transaksinya itu besar atau signifikan, kan ada kemungkinan fraud itu kan selalu ada Pak. Jadi kan kalau misalnya adanya double checking dari pihak yang berwenang atau lebih tinggi, itu akan mengurangi risiko fraud Pak. Iya, mengurangi risiko fraud.
konteksnya kalau yang tadi teller tadi artinya si head teller tadi atau atasannya si teller tadi atau teller koordinator tadi itu tahu bahwa si teller itu ada transaksi besar. Dia tahu, dia sadar. Yang pertama. Terus yang kedua, transaksi itu mungkin kalau dia itu bayar atau kalau dia itu terima uang atau apa, itu jumlahnya sudah sesuai. Itu di posisi teller ya. Kalau yang di kredit itu beda lagi. Pemahamannya adalah si yang lebih tinggi tadi itu punya pemahaman atau pandangan yang lebih dibandingkan yang di bawahnya. Dia sudah ikut misalnya kelas kredit, misalnya yang pertama mikro. Udah mikro itu kan ada batasannya. Nah, makin tinggi dia itu kewenangannya, maka dia itu diharapkan mampu menilai lebih bagus daripada yang di bawah. Jangan sampai ternyata misalnya ini banyak nih kejadian, tapi sebenarnya ini cuma di sini aja ya. Jadi jangan di ini ya. Misalnya nih ada nasabah nih datang nih, dia itu debitur datang, dia itu ternyata sebenarnya mintanya gede, tapi dia pakai beberapa nama atau ternyata dia itu dipecah-pecah, bahasanya kurang lebih gitu. Nah itu kan artinya sebenarnya nanti kalau dari sisi yang lebih tinggi ngelihat sebenarnya sumber penghasilan orang ini berapa banyak sih. Jadi kalau orang ini ternyata sumbernya satu, berarti ya jangan dikasih ya cuma satu orang itu aja. Jadi orang-orang yang lain-lain ini adalah ada di orang itu gitu. Jadi orang yang di limit yang di atasnya itu punya kemampuan lebih untuk melihat daripada transaksi tersebut. Makanya setiap kali naik limit dibilang itu artinya orang yang di atasnya harus melihat lebih jauh daripada orang yang di bawah tadi. Bukan hanya persyaratan doang, tapi dia ngelihat risiko orang yang menjadi debitur ini meningkat, tapi masih dalam kategori yang bisa diterima apa enggak, aman apa enggak, gitu. Jadi itulah kenapa ada limit transaksi. Jadi macam-macam tuh limit bisa dibikin di dalam kredit, di dalam transaksi operasional, di mana lagi ya limit ya. Kira-kira disitulah ada juga limit kan, limit grup, limit apa gitu. Supaya kenapa dibikin limit? Supaya nanti ada orang lagi, pihak lain yang melihat. Kadang-kadang kalau kita sendirian aja yang melihat, itu kita nggak sampai kepikiran gitu. Makanya dikasih limit. Gitu ya. Paham ya, Mas Alid? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ini udah 9:30, kita break dulu kali ya? Jam berapa lagi nih kalau ini? Apa lanjut? Biasanya break dulu, Pak, 15-20 menit. Oke, kita break 15 ya sekarang. 38, 40 tambah 15 ya, berarti 9.50 lah ya. 9.50, jam 10 lah ya, jam 10. Begitu ya. Ini masih cukup lah, banyak ini kok. Ini didetailin satu-satu panjang ya. Ini slide-nya sedikit tapi jelasinnya lumayan panjang. Baik, kalau gitu kita break dulu ya. Sementara ini, habis itu nanti kita ketemu lagi jam 10 ya. Biar teman-teman juga bisa ini dulu, entah makan-makan ini atau ke belakang atau apa yang lainnya. Oke, begitu. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Toga. Teman-teman kita istirahat dulu ya. Oke.